Masih di Sarapan Seru Jak FM bareng Ronald dan Tike. Gara-gara ngomongin impostor, jadi pengen muter lagu ini. Imposter. Jakarta ini lagu keren pada zamannya, tahu nggak? Lama ah. Langsung ke refnya deh. Aliki bam bam down. Pada Informer judulnya ini ya. Tapi ngomongin soal imposter, ternyata memang nggak cuman kita para pekerja aja imposter sih. Sindrom dong pakai. Imposter syndrome. Sindromnya. Itu nggak cuman menjangkit para pekerja aja ya, tapi juga artis-artis luar banyak loh yang ngerasa nggak percaya diri. Iya. Rosamund Pike yang tampil keren di film I Care a Lot. Dapat Golden Globe. Iya. Dia kubur Golden Globe-nya. Karena dia nggak pede. Karena nggak pede, kenapa gue harus dapat sih? Kayaknya gue belum layak deh. Kenapa gue sih gitu? Dan nggak pengen ada orang kalau ke rumah dia ngelihat itu terus yang kamu keren, nggak pengen. Iya. Nah kalau yang paling baru sih kemarin Billie Eilish. Ketika dapat Record of the Year dong. Record of the Year dia bilang gini, musiknya bukan saya yang menang. Saya tuh nggak berhak di atas ini, yang harusnya menang itu adalah Megan Thee Stallion itu. Iya. Yang lagunya Savage itu. Imposter syndrome. Sindrom yang meragukan pencapaian atau kemampuan dirinya sendiri. Kenapa bisa menyerang seseorang? Kita akan ngobrol sama Dr. Andri SPKJ. Dr. Andri, selamat pagi. Selamat pagi. Dokter, imposter syndrome ini memang benar adanya kan? Ya, sebenarnya cuma istilah psikologi sih. Itu memang dikenal dari sejak tahun 1970-an ya pertama kali gitu. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran jiwa, kita tidak mengenal istilah itu di dalam diagnostik gangguan kejiwaan DSM yang ada sekarang DSM-5 gitu. Jadi memang itu lebih ke sindrom, dan biasanya kalau dikaitkan dengan masalah kejiwaan itu dikaitkan dengan perfeksionis ya, kalau di kita ya sama social anxiety atau kecemasan sosial gitu, atau fobia sosial. Oke, jadi sebetulnya si imposter syndrome ini terjadi karena diri kitanya atau dari lingkungan dibentuknya tuh? Kalau dari perjalanannya memang kebanyakan dari diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya dia sudah cukup oke ya, sudah cukup bagus lah, kompeten dengan kondisinya gitu ya. Tapi dia merasa selalu tidak cukup gitu. Nah memang ada beberapa dikaitkan dengan latar belakang keluarga yang misalnya sangat kritikal gitu ya. Di keluarga itu kayaknya kalau dapat sesuatu hal yang bagus itu nggak pernah dianggap cukup, selalu ada dikomentarin nggak bagusnya gitu. Iya. Nah, tadi kita sempat di awal membahas nih Dok sama Ronald bahwa ada tanda-tanda seseorang itu mengalami imposter syndrome. Di antaranya adalah orang yang suka menghindari tanggung jawab, dikasih kepercayaan selalu nolak. Itu seperti kejadian sama saya sebetulnya Dok. Saya itu beberapa kali ditawarin untuk MC sendiri, itu selalu nggak pede gitu. Either itu nolak atau biasanya saya bayar orang untuk nemenin saya nge-MC. Saya itu termasuk imposter syndrome gak sih Dok? Ya kayak begitu? Kalau kayak begitu malah katanya nggak terlalu ya. Maksudnya, tidak terlalu, alhamdulillah. Dilihatnya itu malah lebih kayak ke arah kondisi yang mungkin insecure gitu. Kecuali misalnya makanya tadi dibilang bahwa ini kelihatannya tidak terlalu gampang untuk dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kejiwaan tertentu, karena sebenarnya adanya persepsi di dalam diri kita kan. Misalnya kayak tadi Mbak Tika bilang, saya merasa nggak cukup nih misalnya MC di acara ini, kayaknya saya nggak kuat lah gitu. Seperti saya aja misalnya kalau dikaitkan dengan ide ataupun suatu tema tertentu. Kalau saya berkaitan dengan anak gitu ya, saya agak menghindari gitu kalau ditanya sama wartawan atau sama siapapun terkait dengan anak, karena saya bukan bidang itu. Walaupun saya seorang psikiater gitu, saya memahami lah kejiwaan anak, tapi kayaknya nggak merasa kompeten gitu. Nah kalau sadar diri begitu sebenarnya nggak ada masalah juga ya. Tetapi ini kalau misalnya yang tadi tuh, kayaknya tuh dia udah dianggap kompeten sama orang lain, bahkan bosnya bilang lu bagus kok, lu oke gitu ya, kerjaan lu semuanya bagus, selama ini kerjanya nggak ada masalah gitu. Mbak Tika bisa MC bagus di mana kondisi itu, tetapi selalu merasa kayaknya gue kurang, kayaknya gue nggak cukup kayak gitu. Terus orang lain mungkin jangan-jangan nanti kritik gue kayak gini, kayaknya gue ada yang salah gitu. Jadi
persepsi perfeksionis itu selalu ada gitu di dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Oke. Itu yang membuat dia jadinya malah terhambat kadang-kadang. Level terparah dari imposter syndrome sampai gimana sih, Dok? Bisa sampai gimana tuh? Depresi kan ujungnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tuh seperti kayak lingkaran setan kan, artinya ketika kita merasa cemas karena kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita anggap itu bisa kita lakukan sebenarnya, tapi kita merasa nggak selalu cukup. Akhirnya kita merasa kan kita nggak pernah cukup, kita nggak pernah merasa bahagia, karena kita merasa kayaknya nggak pernah bisa memenuhi harapan itu. Makanya kepribadian perfeksionis atau orang-orang yang seperti itu bisa lebih gampang menjadi depresi kan akhirnya. Nah, dia nggak pernah merasa cukup, kok nggak merasa fulfill gitu. Itu yang jadi problem kan sebenarnya. Ya jadi daripada lingkaran setan, biar aman sih lingkaran biru sebetulnya. Itu kontrasepsi. Itu namanya ya. Jadi ini buat yang selama ini ngerasa punya imposter syndrome, ini bukan kondisi kesehatan mental ya, Dok ya? Iya, maksudnya dalam artian dia tetap merupakan kondisi mental, tetapi bukan merupakan gangguan kejiwaan. Bukan gangguan kejiwaan, dia bukan gangguan kejiwaan. Karena pada beberapa orang mungkin merasa masa-masa perkembangan dia di dalam dia bekerja atau dia berupaya itu dia bisa dapat sesuatu dari keadaannya itu gitu. Jadi sindrom itu jadi membuat dia mendorong diri lebih baik. Tapi hati-hati gitu, kita harus sadar diri gitu ya, mindful dengan keadaan kita. Walau kita kelebihan, nanti malah jadi kita merasa nggak pernah cukup ya, dan akhirnya jadi bisa depresi. Itu yang jangan sampai terjadi. Kalau misalnya sudah sadar nih, sudah sadar, aku punya beberapa ciri imposter syndrome, pengen ngilanginnya, pengen ngelawannya, gimana tuh, Dok? Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita menyadari dulu gitu, dan membuat batasan. Ya, membuat batasan, nggak usah kayak banding-bandingin diri kita sama orang lain lah. Apalagi sekarang kan kita terlalu banyak sosial media ya. Sosial media ini kan membuat kayak Instagram. Iya, kan, betul. Bikin bandingan, gila gitu ya, udah segitu loh pencapaiannya, kok segini-gini aja gitu. Gila followernya udah ratusan ribu, gue masih puluhan ribu gitu. Tetapi kan kita nggak pernah bisa melihat sisi orang itu hanya dari Instagram atau dari ya seperti kayak cuplikan-cuplikan kehidupannya yang sengaja memang dia posting yang bagus-bagus gitu. Jadi ya mana bisa demikian. Jadi jangan meng-compare atau jangan membandingkan. Oke, jadi itu sih kuncinya, jangan pernah membandingkan diri ini dengan yang Orang lain. Iya, betul. Karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Dan gitu ya. Ya tadi yang seperti Bang Ronald bilang ada dan global, ya berarti dia udah layak lah. Kenapa mesti dia merasa itu tidak dapat atau tidak layak? Iya. Benar. Selama kita punya kemampuan, percaya diri dong. Amin. Nah, tapi memang percaya diri itu memang harus dilatih. Intinya adalah kita harus kenal sama diri kita sendiri ya, Dok. Ya, banyak orang yang nggak tahu konsep dirinya sendiri gitu loh. Betul. Gue kayak ngajarin dokter aja. Pokoknya kalau udah percaya diri jangan somse itu aja. Ya karena cukup dol sumbang yang somse itu. Somse, eneng manis somse. Dokter Andri, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih buat penjelasannya. Iya, dadah.